wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang hikmah puasa, di mana kita meneruskan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa, di mana itu adalah satu mikrot sendiri di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 188. Situ yang menjelaskan satu mikro tersendiri, yaitu yang bertanda ain yang pertama sampai tanda ain yang kedua, itu menjelaskan tentang puasa. Berarti ini sangat istimewa di bulan Ramadan, itu sangat istimewa, satu mikro tersendiri di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Untuk kajian kali ini kita sampai pada ayat 186 dari surat Al-Baqarah tersebut. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kurang lebih artinya seperti ini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Maka falyastajibu li, maka penuhilah kewajibanmu kepadaku dan berimanlah kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. La'allahum yarshudun, itu adalah mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Jadi di sini kita ulangi lagi, kita bahas kata per kata dari ayat 186. Wa idza sa'alaka, dan apabila telah bertanya kepadamu. Sa'ala itu bertanya, telah bertanya bil mati. Ida itu kalau ada kata ida di depan, itu nanti di belakangnya itu adalah pasti fi'il mati. Itu dari kriteria nahwu, kriteria tasrif itu alif. Kalau kata ida, maka selanjutnya itu pasti fi'il mati, past tense. Kalau bahasa Inggris past tense. Wa idza sa'alaka, atau juga idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas, itu kan idza jaa. Jaa itu adalah apabila telah datang, idza itu artinya apabila, jika, atau if kalau bahasa Inggris itu if. Idza wa idza sa'alaka, maka yang mengikuti kata idza itu adalah pasti fi'il mati. Seperti idza jaa tadi, idza jaa nasrullah, itu jaa itu telah datang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu adalah makna dari surat An-Nasr. An-Nasr termasuk juz amma atau juz 30. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila mereka telah bertanya kepadamu, ibadi itu adalah hamba-hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Jadi di sini Allah ketika Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa
ketika ada orang bertanya, semuanya kan pasti hamba Allah, semuanya seorang manusia atau hamba Allah bertanya tentang Allah, tentang aku, kata Allah, tentang Allah Tuhan semesta alam, maka suruh jawab kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah itu adalah dekat dengan makhluknya. Wa inni qarib, karena manusia atau makhluk itu pasti memerlukan tempat. Semuanya di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu adalah kepunyaan Allah semua. Allah yang menciptakan dan kepunyaan Allah lah semua. Jadi apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut pasti adalah sangat mudah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka katakanlah sesungguhnya aku adalah dekat. Itu adalah ketika bertanya mereka kepada aku tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Jadi itu adalah manusia semuanya itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat penyebabnya kenapa kok bisa jauh dengan Allah, mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita cari nanti penyebabnya. Kemudian kita lanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi disuruh minta apa saja kepada Allah, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Jadi pasti dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa. Bagi orang-orang yang berdoa, bagi orang-orang yang berdoa kepadaku, pasti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta apa saja kepada Allah itu pasti dikabulkan. Berdasarkan ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Apa syaratnya? Falyastajibu li, maka penuhilah kewajibanmu kepadaku, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah hanya kepadaku, kata Allah, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar kamu mendapat petunjuk. Irsyad atau irsyad dalam petunjuk, agar kamu agar mereka mendapat petunjuk. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapat petunjuk. Kalau kita lihat mengapa berdasarkan ayat ini kita minta apa saja kepada Allah pasti kita akan dikabulkan. Tetapi ingat bahwa apa yang kita bukan apa yang kita inginkan, tetapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Kalau keinginan kita, misalkan kita ingin punya mobil 10 mobil Ferrari, Mercedes atau mobil-mobil mewah. Nanti setelah langsung diberikan oleh Allah, bingung lagi nanti menjalankannya gimana, parkirnya gimana, jadi bingung kan. Makanya Allah cukup memberikan satu mobil saja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan lagi kita butuh air, kita cuma butuh air paling kan berapa liter sehari. Kalau oleh Allah keinginan kita punya air sebanyak-banyaknya, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari itu untuk 1 tahun diberikan oleh Allah selama 1 hari. Banjirlah kita kan, pasti banjir kita. Maka yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita minum misalkan berapa butuhnya dengan mandi, misalkan 10 liter sehari, kita oleh Allah langsung kebutuhan mandi kita diberikan sehari itu saja selama 1 tahun. Maka tenggelamlah rumah kita karena kita diberikan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja seperti itu tadi, kita ingin diberikan mobil mewah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung 10 misalkan, padahal kondisi rumahnya belum siap, karena mana parkirnya, mana keamanannya kan gitu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan
sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah maksud dari ayat tersebut. Dan jadi di sini kenapa ayat ini masuk dalam kategori ayat-ayat tentang puasa? Karena puasa itu adalah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kondisi lapar, maka di situ kita seolah-olah menjadi seperti malaikat. Meskipun kita mempunyai nafsu, karena nafsu tersebut sudah mampu ditundukkan, kita tundukkan, maka kita itu lebih mulia dari malaikat. Meskipun kita diberi nafsu, tetapi sudah mampu kita tundukkan dengan puasa tersebut. Dengan kita berpuasa, dengan kita berlapar-lapar, itu sudah kita mau mengikuti perintahnya Allah, maka kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dekat itu tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kan semakin jelas kan kita tujuan kita berpuasa, kita semakin dekat dengan Allah, permintaan kita semakin kita nyaman dengan Allah ketika kita berlapar-lapar, dan itu akan ketika mendapatkan perintah dari Allah, maka kita cepat melaksanakannya karena kita dalam kondisi lapar, dan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah karena nafsu kita sudah kita tundukkan. Seperti misalkan ketika Nabi Musa mau menerima wahyu, dia juga berpuasa. Nabi Musa sebelum menerima wahyu dari Allah, dia juga berpuasa selama 30 hari. Kemudian disempurnakan atau dikomplitkan oleh Nabi Musa sampai 40 hari. Dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia sebelum menerima wahyu, sebelum berjumpa dengan Allah, sebelum berbicara dengan Allah, berpuasa terlebih dahulu. Nabi Musa itu selama 30 hari, kemudian disempurnakan sampai 40 hari. Itulah makna puasa tersebut. Maka di dalam ayat ini, maka ketika kita berlapar-lapar itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah ayat tersebut, maka suruh dijawab oleh Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Itulah mengapa ayat ini masuk dalam rangkaian surat-surat tentang puasa ini. Sekarang kita lihat mengapa keadaan kita seharusnya dekat dengan Allah menjadi jauh. Itu mengapa? Jelas itu adalah karena ada godaan dari iblis dan anak buahnya, yaitu ada godaan iblis dan setan yang sejak semula memproklamasikan kepada Nabi Adam dan kepada anak turunannya bahwa iblis dan anak turunnya dan setan itu menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Seperti dalam surat Al-Baqarah juga, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, di sini yang hai manusia, yang dipanggil di sini adalah manusia. Ya ayuhan nas, manusia yang mana? Ya manusia semuanya, manusia baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam, itu semuanya yang dipanggil. Yang merasa manusia itu dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Thayyibah itu adalah thayyib, itu adalah baik, baik dari segi gizi maupun dari segi kebersihannya, dari segi keamanannya juga itu adalah tidak saja halal tetapi adalah thayyibah, baik juga.
itu berisahnya Allah kepada manusia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti godaan setan. Dan di sini setan itu adalah anak buahnya dari iblis. Anak buahnya dari iblis itu adalah setan. Setan-setan itu juga bisa berupa dari kalangan jin atau juga bisa dari kalangan manusia. Yang disebut setan di sini adalah bisa dari kalangan jin dan kalangan setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia dan bagi anak turunannya Adam. Kalau lebih lagi kita lihat pertentangan yang pertama dan asal muasal dari setan itu adalah dari iblis, maka kita baca ayatnya yang tentang memproklamasikan musuh pertama kali itu adalah yang membuat kita menjadi jauh dengan Allah, itu juga termasuk godaan setan yang menggoda manusia melalui hawa nafsunya. Melalui hawa nafsunya manusia itu juga menjadi manusia itu bisa jadi yang asalnya dekat, sebagaimana tadi ayat yang tadi yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 tadi, itu menjadi jauh pertama ya karena setan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang mulai asal pertama kali kita menjadi jauh, menjadi melakukan maksiat, itu bisa jadi adalah godaan yang pertama adalah godaannya iblis, yaitu sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah juga ayat 24 ini difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata, ketika Allah berkata kepada para malaikat, usjudu, sujudlah di Adam, kepada Adam, fasajadu, maka semuanya bersujud, illa iblis. Nah, jadi iblis, yang kecuali iblis tok yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Mengapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, malas dan takabur, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia adalah termasuk dari golongan orang-orang kafir, termasuk kafir karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Mengapa iblis tidak mau? Karena iblis itu merasa dia lebih mulia dari Nabi Adam. Adam aja yang anak kemarin sore kok moro-moro saya sudah beribadah ribuan tahun kepada Allah, dia disuruh sujud, disuruh menghormat kepada Nabi Adam, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka dia jelas tidak mau. Bahwa Adam baru kemarin diciptakan saja, saya kok disuruh sujud. Sedangkan iblis itu dia sudah beribadah ribuan tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikat, tetapi kemudian dia disuruh diperintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Tidak jelas dia tidak mau. Dia mengatakan di dalam ayat Al-Quran yang lain, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia bilang seperti itu. Iblis berkata, saya lebih baik dari Adam. Saya lebih baik dari Adam. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia menyebutkan seperti itu. Saya itu lebih mulia dari Adam. Bilang seperti itu. Karena dia merasa beribadahnya sudah ribuan tahun bersama malaikat. Dia anak kemarin sore aja, anak kecil baru lahir aja sudah petentan di depan saya. Dia merasa seperti itu karena umurnya iblis itu ribuan tahun bersama beribadah dengan malaikat. Kalau kita asal muasalnya iblis itu nama aslinya adalah Azazil. Dia namanya Azazil, dia sudah beribadah ribuan tahun
Tapi karena dia mempunyai sifat sombong, maka terusirlah dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia dikutuk oleh Allah karena dia membangkang. Itulah yang menyebabkan manusia itu jauh dari Allah, karena dia mempunyai sifat sombong. Jadi sifat sombong itu buang sejauh-jauhnya, karena yang berhak mempunyai sifat sombong adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam Asmaul Husna itu adalah ada sifat Al-Mutakabbir, yang maha sombong, yang maha membesar-besarkan, yang maha besar-besarkan, yang maha sombong itu adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang makhluk seperti iblis, seperti manusia, itu adalah tidak boleh mempunyai sifat sombong, karena dia mempunyai sifat sombong sebesar debu atau sebesar biji darah, dia maka pasti dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia sebagai manusia yang kita dengan berpuasa dengan ikhlas karena Allah, maka sifat sombong pasti tidak akan ada di dalam hati manusia tersebut. Maka iblis ini yang kalau nama aslinya adalah Azazil, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikutuk, dia dikutuk dan diberi julukan oleh Allah adalah iblis, yang dimana artinya adalah yang berputus asa dari rahmat Allah. Al-iblas itu adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kalau orang Eropa, kalau orang Barat itu menyebutnya iblis itu adalah Lucifer. Kalau Lucifer, kalau kita baca di mitologi Yunani maupun mitologi Romawi, itu Lucifer itu adalah setan yang sangat jahat, itu adalah Lucifer. Jadi kalau Barat menyebutnya iblis itu adalah Lucifer, sedangkan nama aslinya iblis itu adalah Azazil. Maka semuanya itu adalah yang menyebabkan kita yang asalnya dekat dengan Allah itu karena godaan dari iblis, itu menjadi kita menjadi jauh dengan Allah karena godaan iblis dan antek-anteknya, iblis dan anak buahnya. Itulah ketika iblis memproklamasikan menjadi musuh dengan Nabi Adam dan anak turunannya, maka dia berusaha mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Maka dan Allah sudah mentakdirkan bahwa apa yang dilakukan oleh iblis itu berhasil sampai Nabi Adam terusir dari surga, kemudian dia diturunkan ke bumi. Karena iblis itu mengapa sampai Nabi Adam dan Siti Hawa itu tergoda, karena dia bersumpah atas nama Allah, dia bahwa dia benar-benar demi Allah saya menasehati kamu, dan maka dia sampai berperilaku mau makan buah huldi itu karena iblis itu bersumpah atas nama Allah. Dalam pikirannya kita, dalam pikirannya Nabi Adam dan kita semua, masa ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah, dia berani berbohong kepada saya, seperti itu. Maka ketika Nabi Adam sadar, maka Nabi Adam juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada dosa waris karena kesalahan Nabi Adam itu tidak ada dosa waris. Dalam Islam itu tidak ada dosa waris atau original sin itu tidak ada dalam Islam. Jadi Nabi Adam itu sejak dulu sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menerima kalimah-kalimah thayyibah dari Allah, dan itu juga taubatnya Nabi Adam itu juga diterima. Itulah dari Nabi Adam kemudian berusaha mengeluarkan Nabi Adam dari surga, maka kemudian Nabi Adam terusir dari surga hingga hidup kembali di dunia ini atau kembali ke dunia, dan sehingga beranak pinak. Dan jadi dari keturunannya Nabi Adam, iblis itu sampai sekarang terus menggoda. Iblis dia sebagai pimpinan, anak buahnya yang menggoda.
Maka kita agar kita bisa terhindar dari iblis dan setan, kita lihat musuh-musuh atau teman-temannya iblis itu siapa saja bisa kita lihat. Kalau berdasarkan berdasarkan kitab Durratun Nasihin, ini ketika Nabi Muhammad SAW dan iblis dalam kitab Durratun Nasihin berdialog dengan iblis, kemudian Rasulullah menanyakan kepada iblis itu, siapakah yang menjadi musuh-musuhmu? Maka di sini ada 15 musuh iblis. Kemudian iblis itu mengatakan, jadi di sini iblis ini juga memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad, karena iblis ini juga diutus oleh Allah untuk berdialog dengan Nabi Muhammad untuk menjelaskan, karena mendapat perintah Allah, maka dia juga pergi menemui Nabi Muhammad dan juga memberikan ilmu kepada kita. Jadi siapa musuh-musuh iblis? Di dalam kitab Durratun Nasihin berdasarkan dialog Nabi Muhammad dengan iblis, maka iblis mengatakan, man aduwaka ya iblis, siapakah musuhmu ya iblis? Anta Muhammad. Dia bilang, katakan anta Muhammad, engkau yang pertama adalah Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad? Ya karena jelas orang yang banyak beriman, banyak mengikuti perintah Allah karena dengan adanya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad terbukti umatnya yang paling banyak ketimbang dengan umat-umat yang lain, karena masa pengutusan Nabi Muhammad mulai tahun Hijriyah itu, mulai awal tahun Hijriyah sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, itu adalah masa diutusnya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ adalah jelas musuh iblis yang utama dan yang pertama adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dengan jalannya Nabi Muhammad tersebut, dengan diutusnya Nabi Muhammad itu menjadi manusia-manusia itu menjadi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak tunduk dan patuh itu adalah jelas dia berkiblatnya ke iblis, berkiblatnya ke setan dan iblis. Apalagi iblis itu adalah pimpinannya setan, maka jelas musuh yang pertama dari iblis itu adalah Nabi Muhammad. Dan itu adalah yang memang kalau musuhnya iblis, musuhnya setan, berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dan itu yang harus diikuti oleh kita semua. Karena kita di sini yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada iblis ini adalah musuh-musuh, siapakah musuh-musuhmu dari kalangan umatku? Bukan, dia tidak menyebutkan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir jelas temannya setan semua, Maka yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad itu adalah siapakah musuh-musuhmu itu, hai iblis? Itu yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad. Maka di sini adalah musuh iblis yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jelas di sini adalah orang alim, orang yang berilmu dengan mengamalkan ilmunya, dia jelas posisinya itu adalah dia tinggi, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 8 ayat 11 itu disebutkan bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang berilmu itu derajatnya sangat tinggi karena dia tahu ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Beda dengan orang-orang bodoh yang melakukan ibadah, dia tidak tahu ilmunya, jadi ngawur, tidak mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Maka musuhnya iblis sesudah Nabi Muhammad di sini adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dia dengan kealimannya, dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya,
dia menjadi musuh yang utama juga dari iblis. Musuh utama dari iblis itu ada 15. Jadi sesudah Nabi Muhammad itu adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, karena dia berdasarkan syariatnya Rasulullah, dia ngerti Al-Quran, ngerti Al-Hadis, ngerti hadis yang sahih dengan ijma ulama dan juga kiasnya ulama. Dia paham keilmuan dan dia mengamalkan ilmunya dan juga menjelaskan atau mengajarkan kepada umat juga dengan baik sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Maka jadi wajar orang alim yang mengamalkan ilmunya itu juga ditakuti oleh iblis dan setan-setan itu tadi. Kemudian yang ketiga, penghafal atau pembaca Al-Quran yang mengamalkannya. Ini juga penghafal, orang yang hafal Al-Quran dan yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya itu juga menjadi musuh utama dari iblis. Maka ketika kita lihat dari contohnya ketika diturunkan ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, itu maka setan-setan itu pada lari semua, pada ketakutan semua, sampai iblis itu juga menangis semalaman karena diturunkannya ayat kursi itu. Ayat kursi itu menjaga, melindungi kita dari godaan setan, dari godaan-godaan iblis pun sampai menangis semalaman karena diturunkannya ayat kursi itu tadi. Maka Al-Quran inilah semuanya sebagai pembeda dan juga sebagai pelindung, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, maka Al-Quran ini ditakuti, apalagi pembacanya, penghafalnya, dan juga orang yang mengamalkannya itu menjadi musuh iblis yang utama juga. Terus yang keempat adalah orang yang adan atau menyeru sholat dengan ikhlas. Ini yang keempat juga orang yang adan, karena juga sholat itu adalah ibadah tertinggi. Maka ketika ada adan, ada orang sholat, maka iblis itu, setan itu lari semua, maka di masjid kebanyakan sudah tidak ada setan karena dilafazkan adan, maka iblis dan setan-setan itu lari semua. Maka yang menjadi musuh iblis selanjutnya adalah orang yang adan atau menyeru untuk sholat dengan ikhlas. Itu juga menjadi musuhnya iblis dan itu menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penjelasannya iblis kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang adan itu adalah yang mendapatkan pahala terbesar di dalam sholat itu, bukan imam, bukan makmum, tapi yang mendapat pahala yang paling besar adalah orang yang adan. Orang yang adan kemudian bukan berarti orang yang adan kemudian tidak ikut sholat, tapi orang yang adan karena dia orang yang pertama kali datang ke masjid dan dia menyeru atau memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Jadi orang yang adan itu juga termasuk musuhnya iblis. Orang yang adan dengan ikhlas itu adalah termasuk musuhnya iblis yang utama juga, karena ibadah sholat adalah ibadah yang tertinggi. Apabila sholatnya diterima, apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amalnya, dan apabila sholatnya buruk, maka buruklah semua amalnya. Idza saluhal amalu kulluh wa idza fasadal amalu kulluh. Dan apabila amal sholatnya itu baik, maka baiklah semua amalnya, dan apabila amal sholatnya itu rusak atau buruk, maka buruklah semua amalnya. Itu adalah orang yang adan itu menjadi musuhnya iblis juga. Kemudian yang kelima adalah orang yang mencintai fakir miskin dan anak yatim, dan adalah mereka menyantuni anak yatim itu juga menjadi musuhnya iblis. Dan yang menjadi musuhnya iblis itu berarti
dia menjadi dekat dengan Allah dan dekat dengan syariat Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis-hadis sahih, maka dia sebagai pelindung dirinya itu adalah dekat dengan Allah, maka dia menjadi jauh dengan iblis dan setan-setan, dan itu dia di dalam kehidupannya itu jadi musuhmu hai iblis, itu yang dikatakan seperti itu. Jadi kita sampai 5 saja, di mana musuhnya iblis ada 15 yang kita sebutkan, cuma 1 sampai 5 saja, yaitu yang pertama Nabi Muhammad, kemudian yang kedua orang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian yang ketiga penghafal atau pembaca Al-Quran yang mengamalkannya, kemudian yang keempat adalah orang yang azan atau menyeru sholat dengan ikhlas, kemudian yang kelima orang yang mencintai fakir miskin dan anak yatim, karena dia jelas karena mencintai mereka jelas membantu kehidupan fakir miskin dan juga anak yatim. Itulah yang menjadi musuh iblis, dan itu menjadi dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dengan syariatnya Rasulullah SAW, dan itu yang kita inginkan. Kita ingin menjadi musuhnya iblis dan setan-setan, karena dengan menjadi musuhnya iblis dan setan-setan sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana tadi innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan dan iblis itu menjadikan mereka sebagai musuh yang nyata bagimu. Harus menjadikan musuh, bukan menjadikan iblis dan setan itu sebagai teman, sebagai kawan, tetapi menjadikan iblis dan setan itu menjadikan musuh. Dan itu yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada iblis, dan semuanya dijawab oleh iblis sebanyak 15 itu tadi. Cuma kita sampai 5 saja terlebih dahulu karena waktunya kita tidak cukup untuk melanjutkan di lain hari. Akhirnya apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن